Kak Muli, halo Kak. Halo. Tidak nyangka aku ketemu Ki di sini. Oh iya. Tapi mau Kak wawancara kita bisa Ci? Oh boleh. Jadi, Tentang apa ini? oh, ada deh. Oke, Sebentar. siap. Pemirsa, kita akan saksikan profil beliau usai yang satu ini. Kalau begitu kita cari tempat duduk yuk. Oh boleh. Ayo, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama saya Redias Zahril di Net TV Sulsel dengan program Bukan Perempuan Biasa. Dan sekarang kita sudah ada di sekitaran Dana Unhas Universitas Hasanuddin Makassar. Dan seperti biasa saya tidak sendiri di program kita. Kita sudah kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa ini. Wah, ini saya bakalan speechless nih ya. Hai Kak Muli. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya di iya. pagi hari ini. Ini senang sekali kita duduk di sini ya. Oke. Segar banget pemandangannya Kak ya. Betul. Ini kayaknya sesuai banget deh dengan passionnya Kakak ini. Oh Yang hijau-hijau iya, ya. gabung dengan alam ya, bergabung dengan alam. Iya. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Kak Muli ya. Kita langsung tanya saja. Kalau boleh tahu nih Kak, Kak Muli ini panggilannya betul ya Kak Muli ya? Oh iya, bisa panggil Muli. Aktivitasnya sekarang Kak Muli ini apa sih sebetulnya, bisa nggak diceritain ke pemirsa? Oke, jadi aktivitas saya sekarang itu sebagai staf kemahasiswaan di Politeknik Tanjung Pandang, di mana tugas utamanya itu untuk pelayanan ke kegiatan kemahasiswaan, baik itu mereka misalkan UKM atau HMJ atau mereka harus dapat undangan-undangan dari luar, itu kami yang beresin, kami yang urusin. Jadi seperti itu di bagian kemahasiswaan. Luar biasa. Jadi di Politeknik Ujung Pandang iya, ya Kak ya? Iya. Kesini gimana jalannya, gimana, nggak ada hambatan Kak atau gimana Kak? Oh, karena deket jadi aman aja, ya, aman lancar. Ya, selain itu job desk-nya kira-kira apa saja Kak? Selain itu ngurus-ngurus administrasinya? Job desk-nya yang lain itu ya karena misalkan kadang memang ada beberapa ini sih perintah dari atasan, jadi di luar daripada job kita yang sehari-hari, yang rutinitas kita sehari itu memang ada. Jadi misalkan di kepanitiaan, wisuda ataupun misalkan ada kegiatan dari kementerian, kadang aku dipanggil gitu loh. Wah. Jadi untuk bantu-bantu sebagai panitia seperti itu. Ini kalau boleh tahu nih Kak ya, latar belakang pendidikan Kak Muli ini apa sih sebetulnya, boleh nggak diceritain ke pemirsa mulai dari mungkin TK kali ya sampai pasca sarjana sampai master itu apa ya kira-kira? Oke. Jadi untuk dari SD sampai S1 itu saya memang menghabiskan waktu pembelajaran itu di Makassar. Jadi SD saya itu di SD Balang Bodong, dia lokasinya di Mapaudang, terus SMP swasta Pembangunan, dan SMK Negeri 1 itu sekitaran Aditonro dan sekitarnya deh. S1-nya saya itu ada di Setia YPUP. Saya ngambil konsentrasi akuntansi, seperti itu. Sementara kemarin itu ada kesempatan dari pemerintah memberikan beasiswa untuk melanjutkan studi. Saya lanjut studi di S2 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Berarti cross ini ya,
cross jurusan Iya, ya. Luar biasa. seneng kita dengan petualangan-petualangan ilmu-ilmu yang banyak itu. Betul banget. Tadi saya sempat baca nih biodatanya nih kakak. Kakak ini kan double S1-nya. Itu S1-nya yang lain apa sih? Oh iya, Luar jadi biasa nih. kemarin itu setelah S1 akuntansi, saya lanjut lagi S1-nya administrasi di Universitas Islam Makassar. Terus Seperti itu. S2-nya? S2-nya ilmu komunikasi. Nah, tuh kan masih pemirsa. sama. Ini banyak banget nih. Iya. Ya, tapi pemirsa, saya belum ngasih bocoran nih. Saya mau kasih bocoran dulu. Kak Muli ini selain bekerja sebagai salah satu staf kemahasiswaan di Politeknik Ujung Pandang, beliau juga ini adalah volunteer. Kemudian beliau juga ini ada organisasi ya, suka mendaki. Ada organisasi juga suka mendaki. Pokoknya luar biasa. Sebentar kita akan ulik lagi, tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel dalam Bukan Perempuan Biasa. Stay tune. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, tadi saya sempat ngasih bocoran nih aktivitas beliau Kak Muli ini, bahwa Kak Muli ini merupakan salah satu staf ya kemahasiswaan di Politeknik Ujung Pandang. Terus ada hobi yang lain juga, terus volunteering juga nih pemirsa. Nah, ini menarik nih volunteering. Nah, Kak, boleh tahu nggak volunteeringnya ini jenis apa dan di mana? Jadi kalau volunteer itu saya tergabung di Makassar Rescue dan sebenarnya juga di KSR Sakura PMI. Itu apa sih sebetulnya? Jadi dia lebih ke kemanusiaan sih. Jadi kalau misalkan ada bencana-bencana alam itu tanggap seperti istilahnya kalau di pemerintahan itu apa sih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi kita non profit gitu loh, organisasi non seperti profit. Palang Merah Indonesia juga kayak gitu seperti ya? itu. Jadi kita relawan, bener-bener relawan. Jadi kalau misalkan ada kayak kemarin misalkan ada yang orang tenggelam atau ada kebakaran atau kebanjiran, itu kami akan bantu, berusaha untuk membantu. Iya, biasanya memang kita informasi-informasi itu kan ada di grup-grup kerelawanan. Jadi kita langsung turun ke situ. Biasanya sih si pengurus yang menunjuk siapa yang turun seperti itu. Tapi sementara ini saya hanya memang aktifnya karena memang berkegiatannya memang lebih banyak di kantor, jadi memang nggak bisa lagi seperti dulu gitu. Sudah berapa lama nih ngomong-ngomong aktif di Makassar Rescue, dan yang satunya tadi apa itu? Sudah berapa KSR, lama? KSR. Iya, jadi oke. Jadi saya tergabung di KSR Sakuranya itu di tahun 97 sampai sekarang masih keanggotanya masih aktif. Nah, kalau untuk Makassar Rescue-nya sendiri itu sejak berdiri itu 15 tahun yang lalu. Jadi semalam itu baru ulang tahun ke-15 tahun. Iya, seperti itu. Selamat ulang tahun ya. Iya, jadi memang tidak dalam artian seperti perekrutan yang lain, karena kita memang masuk dalam salah satu tim pendiri gitu loh. Jadi memang dari awal berdirinya Makassar Rescue saya sudah gabung di dalam. Seperti kalau itu. untuk KSR-nya udah berapa lama? KSR-nya dari 97 sampai sekarang. Oh, Berapa tuh? KSR, jadi sama-sama udah belasan tahun ya? Iya, Masya Allah. kalau KSR malah 25 tahun. Wow, Iya. ini Tahun ini lebih 25 lama tahun. lagi, lebih tua lagi ya? Iya. Oke. Seperti itu. Kalau Kak Muli ini di dalamnya nih secara struktur ini perannya apa sih? Mungkin ada jabatan atau apa? Oke, kalau itu di organisasi kerelawannya ya. Kalau misalkan di KSR Sakura saya sebagai anggota biasa aja, pasif. Sama kalau di Makassar Rescue masuk dalam penasehat gitu loh. Tapi kalau saya di organisasi lain di Mapal itu memang masuk dalam tim Litbang, penelitian dan pengembangan. Itu di Mapala YPUP sampai sekarang masih masuk dalam struktur. Oke. Kalau untuk di Makassar Rescue maupun di KSR, Iya. ini udah kemana aja sih istilahnya memberikan kemanusiaan, volunteering seperti itu sudah kemana saja? Siap. Kalau kita sendiri itu kalau kerelawan di mana aja ya, Sulawesi Selatan ya, lebih fokus ke Sulawesi Selatan. Jadi kalau misalkan ada banjir bandang di Luwu kemarin, itu tim Makassar Rescue juga turun. KSR Sakura juga turun seperti itu. Jadi memang kita itu memang kalau yang namanya relawan itu dimanapun, kalau memang kita bisa mampu untuk turun terjun itu biasanya terpanggil sendiri.
tapi tetap dengan koridor-koridor masing-masing. Jadi tetap izin dari organisasi, pengurus, semuanya terus kita turun. Berarti Jadi, utamanya wilayah Sulawesi iya, ya? Kak, ya? Sulawesi, iya, Oke. seperti Berarti itu. pernah terjun juga kayak gempa di Sulbar, kemudian di Palu, Nah, yang likuifaksi itu. benar. Kita turun ke sana juga. Pokoknya wilayah Sulawesi. Fokusnya ke Sulawesi Selatan. Cuman kalau memang daerah tertentu memang butuh relawan yang lebih banyak, kita akan turun dan kami dipanggil kita turun. Oke. Iya. Kalau formasi dari dua lembaga ini, kira-kira keanggotanya tuh berapa banyak nih Kak? KSR dan Makassar Rescue. KSR Mungkin Sakura, saking banyaknya nggak hafal KSR ya? Sakura itu sudah ratusan, karena udah luar tiap biasa. tahun ini kan. Tapi kalau untuk Makassar Rescue ya sama juga sih, karena udah waktu yang lama ya. Jadi tiap rekrutmen itu kan pasti ada lebih 10 orang dan mereka biasanya hampir seluruhnya aktif. Kecuali kalau mereka udah kerja, kita kan nggak bisa paksa ya. Namanya udah kerja, udah ada aktivitas lain ya. Biasanya yang masih misalnya lowong di ini, yang namanya relawan ya. Kalau tidak ada aktivitas lain ya udah turun aja ke situ. Betul. Seperti itu. Kan juga manusia butuh hidup ya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, Muli kan seorang perempuan ya. Terus biasanya yang bergelut di dunia kerelawanan banyak banget laki-laki dominan ya. Pernah nggak awalnya merasa insecure atau minder atau gimana sih? Ini bisa nggak ini saya? Kalau saya sih sebenarnya kita nggak bisa melihat itu ya. Kalau kemampuan manusia itu kan memang kita diberikan kemampuan masing-masing ya. Betul. Jadi kalau buat saya apa yang bisa laki-laki lakukan, kami bisa lakukan. Kecuali yang jadi kodrat, misalkan kalau Betul. kebalikannya kan. Tapi kalau yang macam yang lain mah masih bisa. Paling kita memang lebih ke nggak turun, misalkan nggak turun ke lapangannya, ke bantu evakuasi, kita mungkin masak di dapur umumnya, mempersiapkan logistik, dropping logistik seperti itu. Malah perempuan bisa jadi lebih multitasking ya. Bisa Oh iya, bisa denger gini, bisa masak. Betul. Kalau perempuan mah apa yang dikerja laki-laki perempuan bisa kerja. Tapi Iya. belum tentu yang perempuan bisa kerja Laki-laki bisa kerja. Wah, Oh luar iya, biasa. benar. Aku perempuan ya. Ya, kalau misalnya, oke. Nah, tapi kita tahan dulu deh. Oke, siap. Kayaknya kita akan kembali dulu ya. Oke. Pemirsa, kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Stay tune.